Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu beranggotakan 4 orang, saya Dwi Apriliasari. Saya Andini Amelia Putri. Saya Ismail Kaidu, Pak. Dan untuk Muhammad Kurnia tidak hadir. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yaitu eh, unit 7 dan 8. Di mana unit 7 itu adalah make to order, terdiri dari 3 materi, dan unit 8 ada compliance processing, terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu unit 7 make to order akan dijelaskan oleh saya dan Andini. Baik, yang pertama itu ada pre-sales processing. Pre-sale processing merupakan pemrosesan pra-penjualan, di mana suatu aktivitas di mana pelanggan mengajukan pertanyaan dan penawaran terkait material yang ingin dibeli. Kemudian dari pihak produsen menerima penawaran tersebut sehingga pelanggan melakukan pemesanan. Nah, dalam proses pra-penjualan tentunya banyak melibatkan karyawan di bagian penjualan, distribusi, serta pemasaran untuk semua aktivitas yang terlibat dalam memperoleh dan menjaga pelanggan. Nah, di sini ada proses dukungan penjualan. Nah, dukungan penjualan tentunya didukung dari 4 poin. Yang pertama, kita harus menyiapkan informasi tentang pelanggan, calon pelanggan yang ingin membeli produk kita, narahubung, dan pesaing di luar sana. Yang kedua itu ada mengelola aktivitas penjualan. Saat melakukan penjualan, tentunya kita harus mengunjungi pelanggan atau melakukan konfirmasi langsung. Dan yang ketiga ada melakukan kampanye surat langsung, yaitu dengan memberikan surat penawaran secara langsung ke pelanggan. Dan yang terakhir adalah melakukan akses langsung ke sistem informasi penjualan dengan berbagai evaluasi. Contohnya, kita mengevaluasi berapa produk yang telah terjual, siapa saja pelanggan yang telah membeli. Nah, berikutnya itu ada dokumen penjualan. Tentunya sebagai pelanggan, sebelum kita melakukan pembelian, kita tentunya memberikan pertanyaan maupun penawaran terkait harga, waktu, dan pengiriman barang yang ingin kita beli. Dan sebagai produsen, tentunya kita akan memberikan penawaran harga kepada pelanggan sesuai yang diminta. Dan informasi tersebut mengenai harga, waktu, dan pengiriman. Nah, berikutnya ada alur dokumen dalam fase pra-penjualan. Di sini tentunya terdiri dari 3. Yang pertama adalah inquiry yang merupakan permintaan pesanan, di mana pelanggan mengajukan permintaan pesanan, dan berikutnya ada quotation melakukan pemberian penawaran oleh produsen, dan berikutnya ada pesanan penjualan yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk yang materi kedua atau poin kedua itu ada kategori item. Nah, kategori item ini adalah instrumen utama untuk mengendalikan proses penjualan dan distribusi, proses penjualan serta distribusinya. Kategori item menyediakan fungsi kontrol tambahan untuk dokumen penjualan. Misalnya, apakah sistem menjalankan penerapan harga otomatis, apakah item tersebut muncul pada faktur, dan apakah item tersebut muncul pada pengiriman. Nah, inilah isi atau kategori item, yaitu ada misalnya item 10 ada bahannya, ada teksnya, ada nilainya, ada garis jadwal perizinannya, ada mitra kerjasamanya, ada log yang tidak lengkap, dan ada relevansi penagihan harga. Nah, di sini ada exercise-nya. Yang pertama itu pembuatan inquiry, mengikuti langkah tersebut. Setelah inquiry, dilanjutkan dengan pembuatan quotation, memasukkan data-datanya, dan inquiry yang telah dibuat dimasukkan nomor dokumennya. Setelah itu di-save. Berikutnya yang terakhir yaitu pembuatan ordernya. Pembuatan ordernya itu dengan memasukkan data yang sebelumnya, data quotation yang telah dibuat, masukkan material kembali, tanggal, dan order quantity-nya, dan standar ordernya telah dibuat. Dan di akhir nanti ada status overview-nya, apakah sudah dikirim atau belum. Dan berikutlah tampilan inquiry sales overview-nya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Andinya Amelia Putri. Baik, untuk unit 7, make to order, point assembly processing.
Untuk gambar ini adalah alur produksi berdasarkan pesanan. Diagram tersebut menggambarkan alur umum dalam proses penjualan dan produksi suatu barang. Untuk bagian kiri di sini, sales and distribution, penjualan dan distribusi. Bagian ini dimulai dari adanya pesanan order dari pelanggan. Setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, individual customer requirement, sehingga pesanan yang masuk pun beragam. Setelah pesanan dikonfirmasi, barang kemudian dikirimkan atau delivery kepada pelanggan. Setelah itu, barang yang telah dikirimkan akan dicatat sebagai barang yang keluar atau goods issue dari gudang. Terakhir, pelanggan akan menerima tagihan atau billing atas barang yang telah dibeli. Untuk bagian kanan, yaitu manajemen material dan produksi. Sebelum barang diproduksi, perusahaan perlu merencanakan bahan baku apa saja yang dibutuhkan atau disebut materials planning untuk memenuhi pesanan pelanggan. Setelah bahan baku tersedia, proses produksi pun dimulai atau disebut production. Bagian ini digambarkan dengan simbol seorang pekerja yang sedang membuat produk. Barang jadi yang telah selesai diproduksi kemudian diterima di gudang. Barang jadi ini akan disimpan dalam gudang sebagai persediaan untuk memenuhi pesanan berikutnya. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan mengelola proses dari penerima pesanan hingga mengirimkan barang kepada pelanggan, sambil memastikan ketersediaan bahan baku dan barang jadi. Untuk yang kedua, yaitu produksi berdasarkan pesanan tanpa pemrosesan perakitan. Diagram ini menggambarkan proses produksi yang dimulai ketika ada pesanan dari pelanggan to order, make to order, tanpa melibatkan proses perakitan. Untuk yang ketiga, yaitu produksi berdasarkan pesanan dengan pemrosesan perakitan. Diagram ini menggambarkan hubungan sederhana antara pesanan dan penjualan atau sales order dan perintah produksi atau production order dalam sebuah proses produksi. Penjelasan singkatnya, pelanggan mengirimkan pesanan kepada perusahaan, lalu Departemen Penjualan menerima dan memproses pesanan berdasarkan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi membuat perintah produksi, dan Departemen Produksi memulai proses produksi sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Yang keempat, yaitu manajemen biaya per item. Diagram tersebut menggambarkan alur percakapan biaya dan pendapatan suatu produk dari awal pesanan hingga analisis profitabilitas. Yang kelima, pengepakan. Diagram ini menggambarkan proses pengemasan dan pengiriman barang dari suatu gudang ke pelanggan. Untuk yang terakhir, pengiriman dari stok pesanan penjualan. Diagram ini menggambarkan proses pengeluaran barang dari gudang atau bisa disebut good issue untuk memenuhi pesanan pelanggan. Eh, Baik, saya akan menjelaskan unit 7 make to order exercise 12.1 assembly processing, yaitu create sales order for make to order process. Masukkan T-code VA01, lalu enter. Masukkan data berikut. Masukkan data berikut juga. Sold to partinya TS50A01, PO number 8311, serta request delivery date
Tanggal pembuatan ditambah 10 hari, yaitu 31 Januari 2025. Untuk materialnya menggunakan TFSK 101 dan order kuantitinya 1. Eh, Masuk ke item overview, masukkan item 11 dan 12. Materialnya TASK 701 dan TASK 801. Order kuantitinya 1 dan 1. Dan yang terakhir pakai TANN. Untuk tampilannya kan seperti ini. Tampilan condition material TFSK 101. Lalu untuk tampilan condition TSK 701 seperti ini. Yang terakhir, tampilan condition TSK 801. Setelah itu, kita save dan akan muncul nomor standar order berikut. Baik, berikutnya unit 8 yaitu complaints processing. Akan dijelaskan oleh saya dan Andini. Unit 8 ini yang pertama ada credit memo request, di mana credit memo request itu menjelaskan bagaimana memo kredit diproses dari awal hingga akhir, di mana proses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi sebelum penjualan dan distribusi sebelumnya. Sebelum memo kredit diterbitkan, memo kredit harus disetujui oleh orang yang berwenang. Baik, berikutnya di sini ada gambar processing complaint kredit memo, di mana membuat permintaan pengembalian barang atau otorisasi jika pelanggan mengembalikan barangnya kepada produsen, dengan membuat permintaan koreksi faktur jika ada penyimpanan harga atau kuantitas. Untuk pengembalian permintaan memo kredit atau debit atau permintaan koreksi faktur atau penagihan dilakukan setelah pengecekan dan persetujuan dengan membuat memo kredit atau memo debit. Baik, untuk bagian ini saya akan jelaskan. Diagram tersebut menunjukkan proses bisnis yang terkait dengan penyesuaian tagihan, baik itu pengurangan atau kredit memo maupun penambahan debit memo. Proses ini penting untuk memastikan keakuratan pencatatan keuangan dan kepuasan pelanggan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ismail Kak Idu. Oke, ada unit 8 listen returns atau pengembalian dibuat dan mengacu pada dokumen penagihan atau pesanan penjualan. Memastikan pemrosesan yang akurat dengan mengambil data yang diperlukan dari dokumen asli. Alasan pesanan harus disediakan untuk evaluasi. Proses ini mencangkup langkah persetujuan yang ditandai dengan blok penagihan otomatis. Setelah menerima barang yang rusak atau cacat, penerimaan barang diposting ke stop pengembalian terpisah setelah disetujui dan blok penagihan dihapus. Nota kredit diterbitkan dan jumlah yang benar dikreditkan ke akun pelanggan terlepas dari pengiriman barang yang masuk. Nah, ini ada terus processingnya dari pertamanya dari billing dokumennya di ya sesuai gambar di uh, dipilih ke returns atau billing block, terus return deliveries, credit memo. Nanti si billing blocknya itu dihapus agar bisa dikembalikan, bisa dikomplain atau dikembalikan. Nah, terus ada invoice correction request. Dalam invoice correction
request atau prosedur item nota kredit atau debit dibuat untuk setiap item pada dokumen penagihan yang salah. Oleh karena itu, ketika pemrosesan dimulai, nilai bersih dokumen adalah nol. Semua item nota kredit dicantumkan dalam dokumen diikuti oleh item nota debit. Ini si gambarnya dari billing dokumen, invoice correction request, billing billing blocknya ditiadakan, jadi oke. Setelah itu ke kredit memo accounting dokumen. Ini juga ada invoice correction request dari item 10 di delete in pairs. Item 10-nya bisa ya de, di debit momen item 20. Kredit memo 900 jadi item 10 dan item 20. Ada canceling a billing dokumen. Dokumen penagihan mungkin perlu dibatalkan, misalnya jika syarat pembayaran atau alamat pembayaran berubah. Dalam proses ini dokumen penagihan terpisah dan dokumen akuntansi baru dibuat. Hal ini merevisi semua postingan yang dihasilkan dari dokumen penagihan yang salah dengan postingan ulang setiap item dengan simbol yang berlawanan. Seperti ini gambarnya, dan billing dokumen, payer, dan lain sebagainya karena tidak sesuai. Dan di dokumen flow, invoice sekian-sekian dengan accounting sekian agar bisa di cancel billing dokumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.